Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpisah, program studi dari Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya magang 3 di SMK Muhammadiyah Palangkaraya. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi 3, yaitu mengenai konflik pada diri siswa. Langsung saja kita lanjutkan, apa itu konflik pada diri siswa? Konflik itu adalah kata yang membuat atau membuat perasaan kita tidak tenang. Konflik juga menimbulkan suasana yang meresahkan untuk kita. Konflik sepantasnya dihindari ya. Konflik dapat menjauhkan kita dari teman, sahabat, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Konflik bisa menjadikan kita BM atau bad mood. Konflik itu mengikis rasa percaya, dan konflik juga menjadikan hidup kita tidak produktif lagi. Menurut Robbins, dalam Organization Behavior menjelaskan bahwa konflik itu adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang yang berpengaruh pada pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Konflik juga bisa kita maknai tidak adanya kesesuaian antara harapan yang perjuangkan dengan kenyataannya atau realitas yang kita hadapi atau kita terima saat ini. Pada umumnya, konflik akan berakibat buruk seperti rasa resah, takut, cemas, dan sebagainya. Sedangkan yang menyangkut orang lain, konflik bisa mengakibatkan kehilangan rasa saling percaya, menjauhkan kita dari teman, menimbulkan pertentangan, sehingga apabila dibiarkan lebih lanjut akan menimbulkan perkelahian dan lain sebagainya. Tetapi, tahukah kita bahwa sebenarnya konflik juga terkandung hal-hal positif? Menurut John sebagai berikut. Yang pertama, konflik dapat membuat kita sadar bahwa ada masalah yang perlu diselesaikan dalam hubungan dengan orang lain. Yang kedua, konflik dapat memotivasi kita untuk segera memecahkan masalah yang selama ini tidak kita sadari dengan jelas. Yang ketiga, konflik dapat memunculkan kesadaran dan motivasi kita untuk melakukan berbagai perubahan dalam diri kita. Dan yang keempat, konflik juga dapat membuat hidup kita menjadi lebih baik. Yang kelima, munculnya konflik dalam ragam pendapat bisa membantu kita ke arah pencapaian keputusan bersama yang lebih matang dan adil. Dan yang keenam, konflik juga dapat menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil yang sering terjadi dan muncul dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang ketujuh, konflik juga dapat membuat kita sadar tentang diri kita sebenarnya. Dan yang kedelapan, konflik bahkan dapat menjadi sumber hiburan. Reaksi terhadap konflik. Berbagai bentuk reaksi kita dalam menghadapi berbagai konflik, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, avoidation atau menghindar. Tidak semua konflik bisa kita hindari, tetapi meminimalisir konflik dengan sebisa mungkin menghindari benturan ketidakpentingan. Dan yang kedua, collaborations atau kerjasama. Kerjasama mewujudkan keinginan dan kepentingan untuk sebuah tujuan, akan mengurangi potensi timbulnya konflik. Yang ketiga, ada kompromis atau kompromi. Mengkompromikan masalah yang sedang kita hadapi dengan win-win solution, masing-masing pihak tidak dirugikan dan merasa sebagai pemenang. Yang keempat, ada competition atau bersaing. Cara ini menjadikan salah satu pihak menjadi pemenang dan pihak lain menjadi pecundang. Dan yang kelima, ada accommodation atau akomodatif. Merelakan hak kita diambil orang lain demi menghindari terjadinya konflik. Selanjutnya, berbagai kiat yang akan dilakukan siswa untuk menghadapi konflik. Yang pertama, tetap percaya.
Tetap percaya pada seseorang yang sedang bermasalah dengan kita. Ingat bahwa hubungan persaudaraan dan persahabatan tidak akan selalu berjalan mulus. Oleh karena itu, Anda harus tetap percaya bahwa masing-masing bisa menjaga hubungan yang harmonis tersebut. Yang kedua, ada bicara dari hati ke hati. Ketika sedang menghadapi konflik dengan seseorang, usahakan Anda selalu untuk bisa membicarakannya dengan baik, yaitu dari hati ke hati. Sehingga dengan demikian Anda akan mengerti apa yang sebenarnya teman Anda inginkan. Dan yang ketiga, curhat yang benar. Lakukanlah curhat dengan memilih tempat yang paling tepat. Apabila Anda salah memilih teman curhat, hal-hal buruk yang tidak Anda inginkan bisa saja terjadi. Curhatlah kepada mereka yang memahami masalahmu. Misalnya guru BK, teman karibmu, atau orang tuamu sendiri. Yang keempat, kenanglah hal-hal lucu yang pernah Anda alami dengan teman Anda. Yang kelima, beri maaf. Pernahkah kamu menemui orang yang berkata, "Udahlah, kamu dah aku maafkan, tetapi jangan temui aku lagi," atau malah sebaliknya, "Pokoknya aku gak maafin dia sebelum dia minta maaf ke aku." Wah, yang begini nih, yang menjadi penyebab konflik sulit teratasi. Dan yang keenam, introspeksi. Jangan langsung menyalahkan teman Anda yang menyebab konflik tersebut. Tetapi Anda juga harus introspeksi diri. Jangan-jangan masalah tersebut bisa terjadi dari Anda atau Anda yang menjadi biang keladinya. Yang ketujuh, jalin komunikasi. Komunikasi sangat diperlukan, sehingga dengan komunikasi tersebut Anda akan dapat saling mengerti keinginan masing-masing. Yang kedelapan, bertengkar dengan teman adalah hal yang wajar. Tetapi yang lebih penting, kemampuan dan kemauan kalian menyelesaikan masalah. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, saling berdamai. Baik teman-teman, cukup sekian materi dari saya. Sampai ketemu di materi yang keempat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kurang dan hilapnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.